Salam Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan memulai ibadah Pelkat pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, yang kami puji dan sembah hanya dengan nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini. Engkau senantiasa memberkati kami sepanjang hari ini. Engkau juga telah tiba ke kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk kami menyampaikan firman-Mu. Untuk itu Bapa di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami, Engkau kuasai kami. Kejauhkan dari kami segala pikiran kami yang mengembara. Biarlah seluruh hati dan pikir kami tujukan di sekitar firman-Mu, agar firman yang kami beritakan menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kuasailah kami, biarlah seluruh hati dan pikiran kami tujukan di sekitar firman-Mu, agar firman yang kami dengar menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dengan nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dia yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus.
Haleluya. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah mendengar ratapan dan isak tangis bangsa Israel yang ada di Mesir, tanah perbudakan. Allah mengingat bangsa itu sebagai umat pilihan. Disuruhnyalah Musa abdi Allah itu membawa umatnya keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanan, tanah yang telah dijanjikan kepada nenek moyang bangsa itu. Musa lah yang memimpin perjalanan bangsa Israel sampai melewati sungai Tiberau. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, sungguh hal yang berat. Hanya dengan tangan Allah yang kuat saja bangsa itu dapat keluar dari tanah Mesir. Allah sampai memberikan tulah kepada bangsa Mesir sampai 10 tulah yang diberikan oleh Musa agar bangsa itu mau melepaskan bangsa Israel dan memperbolehkan mereka keluar. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanan, mereka seolah-olah terjebak karena adanya laut Tiberau yang menghalangi mereka untuk dapat segera ke tanah Kanan. Tetapi ibu bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah senantiasa menyertai mereka, maka Dia menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ke atas, dan tongkat itu membelah laut Tiberau menjadi 2 bagian. Sehingga bangsa Israel dapat berjalan dengan tenang menyeberangi laut itu. Demikian juga yang terjadi, saudaraku, kepada bangsa Mesir, tentara Firaun. Mereka juga mengejar bangsa Israel itu, mereka juga ikut masuk ke dalam laut itu. Dan setelah tiba bangsa Israel itu ke seberang, maka Musa menurunkan tongkatnya, maka air laut itu menjadi bersatu kembali, dan di situ terkuburlah tentara Firaun dan juga dengan angkatan perangnya, banyak yang mati di laut itu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan menuju tanah Kanan, Musa mati dan digantikan oleh Yosua. Sebagai pemimpin, Yosua yang membawa masuk bangsa Israel itu ke tanah Kanan. Allah menyuruh Yosua untuk merebut seluruh tanah Kanan dan membagikannya kepada Bani Israel sebagai milik pusaka mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, setelah seluruh tanah Kanan dapat direbut, dan setelah seluruh tanah Kanan dapat direbut dan dibagikan kepada seluruh umat Israel, setelah Yosua tua di akhir kebersamaannya dengan bangsa Israel, perhatian dan kecemasan terjadi pada dirinya. Yosua merasa khawatir dan takut. Apabila kelak dia mati, kemanakah bangsa Israel ini beribadah? Kepada siapakah mereka beribadah? Karena Yosua mengetahui bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk dan bangsa yang suka berubah-ubah. Untuk itulah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Yosua menginginkan agar menginformasikan kepada orang Israel akan iman mereka yang benar dan kesetiaan kepada Allah, bahwa mereka setelah kematiannya tetap bertekun di dalamnya. Untuk itu yang mengadakan sidang umum dan para pemimpin Israel dengan cara narasi menceritakan hal-hal besar yang telah dilakukan Allah bagi mereka.
dan ayah mereka dengan cara bertanggung jawab kepada mereka dalam pemeliharaannya untuk kesetiaan mereka kepada Tuhan. Yosua ingin umat itu memiliki komitmen baru atas janji yang pernah diterima leluhur mereka, Abraham, menurut perjanjian dengan mereka. Mereka dikehendaki memilih dengan cerdas dan rasional karena pilihan Yosua untuk memilih Allah adalah sangat logis. Mengapa memilih Allah lain yang belum pasti, atau hanya didengar, atau bahkan yang telah dikalahkan Allah? Sedangkan Allah Abraham sudah terbukti kekuasaannya sampai Musa. Apakah ada alasan bagi orang yang tidak memilih Allah? Tetapi Yosua ingin keputusan itu bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena suara terbanyak, tetapi karena pilihan sendiri. Menutup pernyataan komitmen bangsa itu, Yosua menjadikan mereka saksi atas diri mereka sendiri, lalu menutup dan mengatakan agar mereka melakukan selalu hal yang terpenting di dalam mengikut Tuhan. Komitmen bangsa itu, kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pembahasan kita kali ini berbicara tentang pilihan. Setelah Yosua panjang lebar menyampaikan bagaimana perbuatan Allah di masa lalu, Yosua kembali menjelaskan komitmen bangsa Israel tentang siapa seharusnya mereka sembah. Yosua harus mengatakan kepada siapa bangsa Israel beribadah. Itulah sebabnya dalam ayat 15 dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Selanjutnya untuk mempertegas komitmen, Yosua mengatakan kepada Allah dengan tegas, ia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasanya lagi, saudaraku yang kekasih, bangsa Israel juga menyampaikan komitmen mereka dengan tegas dalam ayat 18. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yosua dan bangsa Israel mempunyai komitmen yang tegas untuk memilih dan beribadah kepada Tuhan? Ada beberapa alasan mengapa Yosua dan bangsa Israel memilih beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, Allah yang menuntun hidup mereka. Hal ini fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Israel. Sejak bangsa itu dikeluarkan Allah dari tanah perbudakan di Mesir sampai ke tanah Kanaan, tidak lepas dari tuntunan Allah yang luar biasa. Dan di dalam tuntutan Allah yang luar biasa itu, tidak sedikit tantangan, hambatan yang dialami, baik dari alam maupun bangsa-bangsa yang akan mereka lalui. Tetapi pada akhirnya bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Yang kedua, Allah melakukan tanda-tanda mujizat. Begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah bangsa itu. Mulai dari keluarnya bangsa itu dari tanah pembuangan, perbudakan, pembelaan laut Tiberau, mengubah air pahit jadi manis, itu dilakukan di Mara dan di Elim, hujan roti, burung puyuh dan lain-lain, dan mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Allah di depan mata mereka sendiri. Artinya bahwa mujizat itu bukanlah hanya sebuah retorika, hanya sekedar mengenakkan telinga. Telah merupakan nyata, itu sebabnya ada pujian berkata, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Dan bahkan mujizat itu terjadi dalam perjalanan hidup bangsa Israel yang ada dalam Alkitab saja. Tidak, mujizat itu juga berlaku
di dalam kehidupan gereja sekarang. Mujizat itu Allah tetap terjadi. Bahkan salah satu tanda kehadiran Allah di tengah-tengah gerejanya adalah senantiasa melakukan mujizat di tengah-tengah gerejanya. Yang ketiga, Allah yang melindungi umatnya. Perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel merupakan suatu perjalanan cukup berat. Ditambah lagi padang gurun yang harus mereka lewati. Padang gurun bukanlah suatu tempat yang ramah bagi kehidupan manusia. Suhu siang hari bisa mencapai 60 derajat Celcius dan pada malam hari kurang dari 1 derajat Celcius. Binatang-binatang buas yang mematikan seperti ular padang, kalajengking, dan kelangkaan air minum yang terjadi di padang gurun. Jelas, tanpa perlindungan dan pemeliharaan Allah, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir tidak akan dapat bertahan hidup. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, apa yang dikehendaki firman Tuhan ini bagi kita? Jika bangsa Israel telah berkomitmen dengan tegas, kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Kepada kita pun hendaknya kita jadi berkomitmen sebab komitmen itu janji iman, janji kesetiaan kepada Allah dan Yesus Kristus. Komitmen itu seharusnya tidak kosong, melainkan sudah berangkat dari pengenalan akan Tuhan, dari pengajaran yang diberikan oleh orang tua dan dilengkapi oleh pengetahuan dari gereja. Sehingga tidak ada orang yang seharusnya ketika sudah menyatakan iman masih bimbang dan gusar. Mengapa Allah itu mengenai Allah, gusar mengenai Allah, dan Allah hidup dan bekerja dalam hidupnya? Demikian juga tentang pernyataan Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang perlu kita cermati maksudnya dari perkataan Yosua dan seisi rumahku, tentu di dalam satu rumah ada bapa, ibu dan anak-anak, juga mungkin ada sepupu dan asisten rumah tangga. Ini semua seisi rumah yang bermakna mereka juga harus turut beribadah kepada Tuhan. Berarti hampir setiap rumah tangga ada 4 pelkat di jemaat kita yang seharusnya telah turut beribadah kepada Tuhan. Apakah kita di dalam keluarga telah membawa mereka beribadah kepada Tuhan? Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan merespon ibadah kita ini, firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 402 ayat pertama dan ketiga. Sekaligus persembahan syukur dijalankan.
Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa yang kami puji dan sembah hanya dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur berterima kasih sebab Engkau mengingatkan kami untuk beribadah pelkat walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar yang mengingatkan kami bahwa kami telah berkomitmen, kami telah berjanji, bahkan kami hanya beribadah kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan kami agar kami senantiasa taat dan setia kepadamu. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di dalam kami menjalani hidup yang terbentang di hadapan kami, biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang memelihara kami, jauhkan dari kami segala mara bahaya dan penyakit. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, secara khusus di Jemaat Zebulon. Biarlah Engkau yang memelihara mereka, jadi jauhkanlah dari mereka segala mara bahaya dan penyakit. Demikian juga buat seluruh majelis jemaat di Zebulon. Biarlah Engkau selalu memperlengkapi mereka di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Engkau yang mau memberkati seluruh keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa buat setiap orang yang mendengar firman ini. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dan keluarga mereka. Kami juga Tuhan bersyukur berterima kasih buat terselenggaranya ibadah ini. Untuk itu Tuhan, berkati setiap petugas yang turut ambil bagian dalam ibadah ini. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi mereka yang menderita sakit penyakit. Biarlah Engkau memberi kesembuhan kepada mereka melalui obat dan makanan yang mereka makan dan minum. Bapa di surga, kami berdoa buat para dokter dan perawat yang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka, berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka mampu melawan virus corona itu dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kepadamu-lah kami serahkan seluruh keberadaan kami. Biarlah kasih sayang-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Sebelumnya Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkat-Mu Tuhan senantiasa berlimpah kami terima. Sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan kepada kami kembali kami sisihkan untuk kami persembahkan buat pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang penuh kekurangan dan keterbatasan, yang penuh dosa dan kesalahan. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadirat-Mu. Dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menyatakan janji setia kita kepada Allah dan Yesus Kristus. Hendaklah kita selalu taat dan setia kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Kita angkat nyanyi pengutusan dari Gita Bakti nomor 284 ayat pertama dan kedua. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita.